Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review satu buku bergenre sastra Jepang kayaknya, atau kayak klasik Jepang gitu, yang berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi. Nah, ini tuh bener-bener buku yang meaningful banget, yang kayak wow banget gitu. Aku setelah bacanya tuh bener-bener kayak wow gitu loh. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Sinopsisnya ini tuh bercerita tentang seorang anak perempuan kelas 1 SD bernama Toto-chan yang dikeluarkan dari sekolah karena dicap sebagai anak nakal oleh beberapa gurunya. Parah banget ya nggak tuh? Singkat kata, Toto-chan ini tuh akhirnya dipindahkan ke sekolah baru yang namanya itu Tomoe. Nah, sekolah Tomoe ini tuh sangat unik, dan ketika Toto-chan baru sampai di depan gerbang sekolahnya aja itu udah menimbulkan tanda tanya besar bagi Toto-chan itu, yaitu adalah kelas-kelas yang ada di sekolah ini tuh menggunakan gerbong rel kereta lama. Pada hari pertamanya Toto-chan itu, waktu dia sekolah di situ, dia justru semakin dibuat takjub karena anak-anak di sana itu bisa memilih mata pelajaran jam pertama itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Jadi ada yang belajar bahasa, ada yang belajar menghitung, bahkan ada yang sampai belajar fisika. Itu di jam pertama ya, jadi benar-benar bisa milih jam gitu. Nah, selain keunikan gaya pendidikannya itu, sekolah ini ternyata juga nggak luput dengan yang namanya pengajaran sikap beserta penanaman moral sejak dini. Wah, kira-kira siapa sih di balik pemilik sekolah Tomo ini, dan apa sih maksudnya gadis di jendela itu? Kalian bisa baca sendiri di bukunya ya. FYI, aku memang pada awalnya nggak baca atau cari tahu gitu tentang sinopsis dari buku ini sih. Dan ternyata setelah aku baca ya, sinopsisnya ini tuh cukup menggambarkan keseluruhan cerita. Jadi kayak oke, intinya tuh udah dapet gitu loh. Jadi mungkin dari sinopsis kamu bisa tahu bahwa tema utama yang akan diangkat di buku ini tuh adalah pendidikan. Narasinya di sini tuh menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi lebih berfokusnya tuh ke sudut pandang si Toto-chan itu tadi. Di awal cerita itu kita nanti akan disuguhkan dengan perjalanan Toto-chan pergi ke sekolah barunya dengan kondisi yang mana dia tuh nggak tahu kalau dia itu udah dikeluarin dari sekolah lamanya. Nanti kita akan mengikuti cerita alasan kenapa sih kok Toto-chan ini dikeluarkan. Terus di bab selanjutnya itu narasinya mulai banyak-banyaknya tuh settingnya di sekolah barunya itu yang di Tomoe itu. Entah ya, karena mungkin gara-gara novel ini tuh terbitan lama. Kalau lihat versi aslinya sih terbitnya 1981 ya. Atau karena cerita di sini tuh settingnya memang pada saat Jepang masih perang gitu, yang ngebuat narasi sama penuturannya tuh jadi kayak jadul gitu. Kerasa banget loh vibes jadulnya itu. Entah kenapa ya, atau mungkin cuman aku yang ngerasa gitu. Tapi gaya penulisannya itu bener-bener kayak kerasa aja gitu loh, jadul-jadulnya itu kerasa gitu loh. Gak luput dari penuturan deskripsi beberapa tempat serta kegiatan yang ada di dalam sini tuh bener-bener jadul gitu loh, kayak ya jadul aja gitu. Tapi untuk aku pribadi yang gak masalah sih, karena itu bisa jadi daya tarik tersendiri untuk buku ini. Alurnya sendiri itu karena menggunakan narasi yang tadi kayak udah aku bilang ya, kayak jadul-jadul gitu, bisa dibilang kayak klasik. Aku bisa bilang sih kayak cara penuturan kisahnya tuh kayak klasik gitu, kayak cerita klasik. Jadi yang ngebuat alurnya tuh lambat, terutama di awal cerita itu lama banget sih jujur. Mungkin kayak gaya penulisan kayak gitu masih belum aku kebiasaan gitu kan. Aku masih belum terbiasa dengan gaya penulisan kayak gitu. Makanya aku jadi kayak lambat lah gitu intinya. Padahal kalau aku perhatiin sih cukup banyak loh kejadian di dalam sini, dan yang alurnya itu loh yang kayak lama gitu. Jadi buku ini tuh memang harus dinikmatin pelan-pelan banget gitu. Bahkan aku tuh ngabisin waktu buat buku ini itu sampai semingguan lebih apa aku. Pokoknya buku ini memang harus dibaca, diresapi dengan pelan-pelan gitu deh. Nggak bisa kayak yang cepat-cepat gitu. Soalnya memang temanya tuh lumayan berat sih. Oke, aku kaget di sini tuh karena kita nanti akan berkenalan dengan lumayan banyak ya tokoh-tokoh di sini, dan yang paling banyak tentu saja adalah teman-teman Toto-chan. Dan aku jujur takjub sih dengan penggambaran tokoh-tokoh di dalam sini yang sifatnya tuh bener-bener kayak bisa dibuat unik, dan tiap tokoh tuh punya ciri khasnya tersendiri gitu. Dan untuk Toto-chan sendiri aku merasakan perkembangan karakternya tuh kuat, dan di beberapa part tuh aku kayak bisa bersimpati dengan Toto-chan gitu, kayak
yang dialami Toto-chan ini kan banyak banget gitu ya. Jadi aku kayak bisa bersimpati gitu loh, kayak bisa ikut-ikutan senang, sedih dan lain-lain. Jadi kalian bisa baca sendiri deh. Tentu saja dengan message yang disampaikan itu udah poin nomor 1 banget sih kalau kalian nanya hal yang aku suka dari novel ini atau buku ini. Benar-benar di sini tuh aku mendapatkan banyak sekali nilai moral melalui sistem pendidikan yang ada di Tomoe itu. Pokoknya aduh, aku sampai gak bisa ngomong lagi nih. Lewat penuturan sistem yang berlaku itu, aku jadi kayak semakin tertarik gitu loh dengan sekolah ini. Mungkin buat kamu termasuk aku yang adalah pelajar pasti relate banget nih. Pasti relate banget dengan hampir semua kejadian di dalam sini. Gak semua sih, pokoknya ya hampir lah. Tapi pasti ada beberapa kejadiannya tuh yang kayak nyes banget dan relate banget gitu sama aku terutama. Terus juga di buku ini tuh semakin ke belakang tuh semakin dalam gitu ya maknanya. Jadi semakin buat aku ini kok wow dan bikin merenung juga gitu sih. Semakin ke belakang tuh kalian akan mendapatkan message gitu loh istilahnya. Pokoknya bagus banget deh. Terutama ya di bagian paling akhir yang sanggup memberikan aku kejutan kecil gitu sih. Meskipun sebenarnya ini tuh kayak hal sepele yang nggak bisa jadi twist juga gitu. Pokoknya nggak tahu deh, aku aneh aja gitu. Tapi ya ketika hal ini dijabarin aku jadi kayak oh wow gitu loh. Dan aku juga suka bagaimana buku ini memberikan berbagai macam emosi ya dari awal cerita itu sampai akhir. Mulai dari seneng, marah, tegang, bahkan sampai sedih. Aku juga bisa banget ngerasain pokoknya. Dan juga meaningfulnya itu loh. Tadi kan aku udah nyebutin yang lumayan banyak dan memang banyak banget nilai-nilai yang bisa saya ambil dari buku ini gitu. Pokoknya gitu. Tapi tentu aja ada mungkin ketidaksempurnaan dari suatu buku. Menurutku sih kalau di sini ya, yang pertama pasti alur lama itu tadi. Dan ketika aku cek review dari teman-teman Goodreads, memang kebanyakan mereka itu bilang kalau alurnya tuh lama banget. Tapi ya udah lah, itu kayaknya nggak masalah juga. Terus kemudian ya menurutku yang kurang itu banyak sih di sini tuh beberapa kalimatnya tuh diulang-ulang gitu. Jadi kayak gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih menurutku. Cuman ngulangnya tuh cukup detail gitu loh, dan detailnya tuh kayak dikopas lagi gitu. Jadi kayak ini bukannya udah tadi itu sih. Tapi nggak berpengaruh banyak banget gitu sih kalau menurut aku. Oke, aduh. Atas beberapa dasar pertimbangan, aku mau kasih rating 4 buat buku ini. Ini tuh bener-bener aku gak bisa ngomong. Ini tuh aku sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca semua orang. Untuk dibaca semua orang, ini literally dibaca semua orang, terutama guru sih menurutku, dan murid-murid. Pokoknya aku sampai gak bisa ngomong. Kalian tuh pokoknya wajib masukin buku ini ke next read kalian. Wajib banget deh pokoknya. Nah, itu tadi review buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela karyanya Tetsuko Kuroyanagi. Kalau kalian misalnya waktu membaca ini merasa kayak aduh kok gak selesai-selesai ya, kok lama ya selesainya, gak apa-apa, nikmatin aja. Beneran itu harus dinikmatin banget, itu harus diresapin banget gitu loh. Jadi kayak ya gitu, nanti kalian akan mendapatkan message-nya dengan baik dan benar. Jadi aku merasakan kok apa yang kalian rasakan. Dan menurutku dengan mengikuti alur yang lama dan nggak berbelit sih, kayak apa ya, pokoknya alurnya yang lama gitu, itu akan terbayar sih menurutku. Karena wow, itu memberikan value loh ke aku. Kayak nggak cuma aku sih sebenarnya, banyak orang juga yang bilang kalau buku ini impactful lah atau meaningful gitu ya. Tapi pokoknya ini harus banget masuk ke list next read kalian tuh, harus banget. Oke, sampai segini dulu untuk video review kali ini, and I'll see you on my next one. Bye.